Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Ananda Putri dengan nomor NPM 20244586. Di sini saya akan membacakan review jurnal. Yang pertama itu jurnal tahun 2022 dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Human Resource Scorecard dan Analytical Hierarchy Process. Studi kasusnya di PT Delmata Surya Indah Mulia. Kata kuncinya itu terdapat Human Resource Scorecard, Hierarchy Process, Analytical Network. Di sini terdapat 3 penulis, terus jurnalnya Kombis, level jurnalnya Sinta 3. Di sini terdapat abstrak, kemudian latar belakangnya itu intinya adalah bagaimana kinerja karyawan dapat diukur dengan menggunakan metode HRSC dan AHP di PT Delta Human. Terus metodenya itu yang digunakan HRC dan AHP, tapi di dalamnya juga terdapat ANP, TLS. Kemudian ini terdapat simpulan dari permasalahan tersebut. Kemudian rangkumannya yaitu setelah analisis selesai dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kinerja sumber daya manusia yang baik dilihat dari tercapainya target dalam penelitian. Kemudian kemudian jurnal yang kedua itu ada tahun 2022. Judulnya itu analisis pengukuran kinerja sumber daya manusia berbasis balance scorecard dengan pendekatan human resource scorecard. Ini itu kata kuncinya ada performance measure, terus human resource scorecard dan human resource scorecard. Terus ada ANP. Di sini ada 2 penulis, level jurnal dan jurnal yang bersama. Di sini ada abstraknya. Kemudian masalahnya itu hal yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan yaitu karena selama ini pengukuran kinerja di perusahaan tersebut hanya mencakup sisi keuangan saja, namun tidak mengukur kinerja perusahaan dari sisi non keuangan. Di sini ada metodenya, kemudian lanjut ke rangkumannya. Setelah dilakukan analisis pendekatan dengan metode HRC dan AHP dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut mempunyai inisiatif bekerja dengan gigih dan penuh semangat. Kemudian ada ada jurnal yang ketiga yaitu jurnal tahun 2018 dengan judul Perancangan Model Sistem Penilaian Kinerja dengan Metode Human Resource Scorecard dan AHP. Di sini ada kata kuncinya yaitu Performance Appraisal System Human Resource Scorecard, Analytical Hierarchy Process, terus Objective Matrix dan Analytical Network Process. Di sini ada 3 penulis, jurnal dan level masih sama, ada abstrak, kemudian masalahnya itu berdasarkan analisis awal yang telah diketahui bahwa fakultas tersebut belum memiliki sistem penilaian kinerja pegawai. Kemudian metode yang dituliskan di sini hanya HRSC dan AHP, tapi di dalamnya terdapat ANP, Objective Matrix, dan juga Human Performance Scorecard. Human Resource Scorecard. Kemudian lanjut ke rangkuman yaitu setelah dilakukan analisis banyak traffic light system berada pada kategori hijau mengidentifikasi bahwa pencapaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan institusi sehingga harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan agar di tahun-tahun berikutnya dapat melebihi target institusi. Kemudian yang keempat yaitu ada jurnal tahun 2023 dengan judul Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia Menggunakan Metode HRSC. Di sini ada metodenya, kata kuncinya yaitu HRSC, AHP, Traffic Light System, Employee Performance. Di sini ada 2 penulis dengan jurnal manajemen bisnis Sinta 3. Di sini ada abstrak, kemudian permasalahannya yaitu pada penelitian terkini evaluasi kinerja pegawai belum dilakukan secara komprehensif, namun permasalahan terkait kinerja pegawai adalah semakin banyaknya pengaduan dan tercapainya proyek tepat waktu. Kemudian di sini ada metodenya yaitu HRS, AHP, dan TLS. Kemudian lanjut ke rangkuman itu setelah dilakukan analisis perusahaan tersebut dapat dikatakan kinerja SDM adalah kurang karena setelah dianalisis
hasilnya itu adalah kurang. Kemudian ada jurnal kelima, yaitu jurnal tahun 2019 dengan judul Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia Menggunakan Metode HRSC dan AHP. Kemudian di sini ada kata kuncinya yaitu AHP, HRSC, Performance Appraisal Indicator, terus Performance Measure Traffic Light System. Di sini ada 3 penulis. Ya, ada nama jurnalnya itu masih sama kayak tadi. Permasalahannya itu perusahaan ini belum dilakukan pengukuran kinerja sumber daya manusia dan terdapat karyawan yang mempengaruhi kinerja manusia. Di sini ada metodenya yaitu HRSC dan AHP, tetapi di dalamnya masih banyak terdapat metode yang tidak ditulis. Kemudian di sini rangkumannya yaitu setelah dilakukan analisis, perusahaan memiliki indikator berwarna hijau lebih banyak, yang artinya indikator warna hijau adalah sudah tercapai. Kemudian ada jurnal yang keenam yaitu jurnal 2018 dengan judul Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia dengan Pendekatan Human Resource Scorecard dan Alat Ukur OMAX atau Objective Metrics pada bagian produksi PT Fajarindo Valiman Zipper. Di sini ada metodenya yaitu HRSC, Objective Matrix, Traffic Light System, Fault Tree Analysis. Di sini ada 2 penulis, level dan itunya masih sama. Kemudian permasalahannya itu yang dihadapi perusahaan terkait dengan kinerja sumber daya manusia adalah kurang tercapainya target perusahaan diidentifikasi dari adanya target produktivitas per orang yang masih di bawah target perusahaan. Di sini ada metodenya HRSC dan AHP. Kemudian rangkumannya yaitu setelah dilakukan analisis perbaikan berdasarkan hasil wawancara manajer produksi 3, kepala unit yang ada di produksi 3, staf produksi 3, dan staf HRD berdasarkan hasil pengelompokan dari identifikasi pada setiap KPI, maka dapat dilakukan evaluasi KPI yang mempunyai kategori merah, jadi belum mencapai target. Kemudian ada jurnal yang ketiga itu tahun 2018 dengan judul Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia dengan Pendekatan HRSC. Di sini ada kuncinya yaitu pengukuran kinerja HRSC, AHP, proses scoring sistem, kemudian TLS. Di sini ada 3 penulis, masih sama seperti tadi. Ini jurnalnya Jurnal Manajemen Industri dan Teknologi. Kemudian permasalahannya dari kondisi yang ada dapat diketahui bahwa perusahaan belum memiliki pengukuran kinerja yang sesuai. Hal tersebut menyebabkan perusahaan tidak mengetahui kelemahan, serta keselarasan peran sumber daya manusia yang dimiliki saat ini terhadap visi dan misi perusahaan, serta tidak mengetahui apakah tindakan yang telah dilakukan pada salah satu perspektif telah mendukung tindakan di perspektif lainnya dalam mencapai visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Di sini metodenya ada HRSC dan AHP. Kemudian rangkumannya adalah setelah melakukan analisis terdapat hasil bahwa peningkatan biaya di perusahaan tersebut selalu naik sehingga kurang efisien untuk perusahaan tersebut. Kemudian ada jurnal yang ke-8 yaitu jurnal tahun 2018 dengan judul Perancangan dan Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia dengan metode HRSC. Di sini ada kata kuncinya itu HRSC, TLS, OMAX, pengukuran kinerja, kemudian AHP dan ANP. Di sini ada 3 penulis dengan jurnal Manajemen Industri dan Teknologi dengan level 3. Kemudian permasalahan yang dihadapi adalah belum memiliki sistem pengukuran kinerja dengan mendukung peran SDM terhadap strategi perusahaan. Di sini ada metode yang digunakan yaitu HRSC, HRS, AHP, OMAX. Kemudian rangkumannya itu setelah dilakukan analisis bahwa kinerja divisi SDM dan umum secara keseluruhan sudah mencapai performance yang diharapkan karena berada pada kategori hijau yang mengidentifikasi secara keseluruhan indikator kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian ada jurnal yang ke-9 yaitu tahun 2020 dengan judul Analisis Kinerja Perusahaan dengan Metode HRSC. Di sini ada kata kuncinya yaitu HRSC,
AHP kinerja perusahaan dengan metode Human Research Scorecard. Kemudian ada kata kuncinya yaitu HRSC, AHP, dan Human Research. Kemudian di sini ada 2 penulis dengan level jurnal dan jurnal yang sama. Kemudian permasalahannya yaitu selama ini perusahaan belum memiliki sistem pengukuran kinerja dengan mendukung peran SDM terhadap strategi perusahaan. Selain itu, salah satu persoalan yang kerap kali dialami perusahaan adalah seringnya terjadi keterlambatan dalam merespon permintaan pelanggan yang mengakibatkan pengiriman mengalami delay atau tertunda. Hal ini disinyalir terjadi lantaran masih banyak SDM perusahaan yang belum cakap dalam menerima permintaan atau pesanan pelanggan. Di sini ada metodenya yaitu HRSC dan AHP. Kemudian lanjut ke rangkumannya, itu setelah dilakukan analisis perusahaan tersebut memiliki indikator warna hijau yang dimana artinya perusahaan tersebut telah mencapai target kinerja karyawan. Kemudian yang 10 judul tahun 2018 dengan judul pengukuran kinerja karyawan dengan menggunakan metode HRSC pada PT Hasjrat Abadi Tandean Manado. Di sini ada kata kuncinya yaitu AHP dan ANP. Di sini ada 2 penulis dengan jurnal MBA, level jurnal Sinta 3. Kemudian permasalahan yang dihadapi adalah PT Hasjrat Abadi Tandean belum mencapai target dan perlu untuk meningkatkan kinerja pada perspektif keuangan karyawan dan proses bisnis pada PT tersebut. Perlu menambahkan strategi baru untuk menutupi kekurangan perusahaan. Kemudian setelah dilakukan analisis dari segi perspektif pertumbuhan dan pembelajaran PT tersebut, kinerja karyawan sudah mencapai target dengan KPI-nya adalah hasil realisasi pelatihan 3, perspektif keuangan karyawan dan proses bisnis internal masing-masing telah mencapai target 4. Yang terakhir ada skripsi tahun 2019, perancangan pengukuran kinerja sumber daya manusia dengan metode Human Research Scorecard dan Analytical Network Process. Di sini ada kata kuncinya yaitu ANP, HRSC, indikator penilaian kinerja, pengukuran kinerja, TLS. Di sini penulisnya yaitu Muhammad Afif Rabani. Skripsi di sini masalahnya adalah PPTQ sahabatku masih belum ada suatu sistem pengukuran kinerja sumber daya manusia sehingga implementasi sumber daya manusia belum terstruktur secara menyeluruh untuk mencapai visi pesantren dan belum ada perbaikan kinerja. Di sini metodenya yaitu ANP, HRSC, KPI, Performance Measure, TLS. Kemudian rangkumannya adalah perspektif proses bisnis dan internal memiliki sasaran strategis yaitu peningkatan komunikasi karyawan, peningkatan quality relationship, peningkatan standar rekrutmen kepemimpinan atas, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, peningkatan komunikasi karyawan seharusnya diterapkan perusahaan agar dalam bekerja karyawan dapat menjalin perusahaan yang baik dengan atasan maupun rekan kerja. Hal ini tentu akan menimbulkan sikap saling bekerja sama dan saling mendukung terkait tercapainya tujuan perusahaan. Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam menjalankan perusahaan agar proses produksi berjalan lancar. Jika komunikasi terjalin dengan baik, maka akan mengarahkan ke pembangunan dan pembaruan dari adanya kegiatan saling bertukar pikiran saat rapat berlangsung. Sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.